Assalamualaikum, selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Jumpa lagi di acara kesayangan kita yang pastinya ya kan, di mana tuh Dek? Di Selamat Sore Medan setiap hari Rabu. Iya, enggak lah, Senin sampai Jumat. Enggak, ini kan hari Rabu. Iya. Kan kalau jumpa kita kan Rabu. Kalau untuk kita hari Rabu lah pastinya ya kan Tribuners. Jadi seperti biasa kita akan membahas dan berita-berita terbaru dan terupdate pastinya ya kan Dek. Tentang apa tuh Kak berita pertama? Nah, berita pertama itu mengenai ada 12 kuburan di tempat pemakaman umum TPU Kristen Simalingkar B ambruk ke Sungai Babura, Kota Medan, Sumatera Utara. Waduh. Nah, jadi ia mengatakan jadi si Camat Medan Tuntungan ini, Pak Hari Tadigian, mengatakan air di Sungai Babura naik dikarenakan hujan selama 2 hari belakangan ini. Jadi sehingga seputaran TPU ini mengalami longsor. Jadi namun persoalan tersebut bukan dilaporkan oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Hari menjelaskan sampai saat ini ada ditemukan 6 jasad dari 12 kuburan yang ambruk. Oke, kita langsung aja Kak lihat videonya Kak. Benar. Jelaskan terkait dengan kejadian longsornya beberapa kuburan ini, itu kejadiannya kapan dan ada berapa kuburan? Jadi selama 2 hari air kita kan naik karena faktor hujan ya, hujan di atas. Jadi sungai ini kan termasuk aliran dari beberapa anak sungai di Serdang. Tapi TPU kita ini kan di Kota Medan. Jadi selama 2 hari hujan mengakibatkan air sungai naik. Jadi seputaran TPU Kristen yang di Simalingkar B mengalami longsor. Jadi ini faktor alam sebenarnya. Jadi saya didampingi Pak Lurah Simalingkar B dan Kasih Taman. Ini yang kena longsornya ada 12 makam lebih kurang. Ini yang tadi dihitung sama Pak Kasih Taman. Jadi saya harapkan juga supaya masyarakat jangan pula nanti mendengar yang di luar daripada informasi kita. Kadang kan hoax ini kan bisa jadi masalah. Jadi saya juga sudah melaporkan langsung ke Bapak Wali Kota kita dan Bapak Asisten Pemerintahan tadi pagi juga itu. Jadi itu dia harapan kita, ini kita dilibatkan oleh BPBD, Kasatpol PP, Polsek pun sudah turun beserta tim kecamatan P3SU dan Dinas Pertamanan sudah hadir di sini. Ini Pak, kuburannya itu yang longsor itu sudah 2 hari sebelumnya atau baru tadi? Semalam. Baru semalam ya? Jadi sekitar semalam. pukul berapa itu Pak? Pukulnya kita pagi lah. Pagi ya. Tahu kita jadi semalam itu berangsur-angsur. Ini kan longsornya kan bukan sekali aja. Jadi kita pun kemarin antisipasi, memang inilah yang sudah terakhir ini. Makanya kita udah evakuasi semua, tulang-tulangnya pun udah kita angkat ya Pak Kasih ya. Pak, dari yang 12 itu Pak, apakah semuanya berhasil kita evakuasi atau ada yang hanya terbawa arus? Ini belum kita ini kan masih tim yang bekerja, nanti dilaporkan langsung ke pimpinan. Sejauh ini ada berapa jenazah yang pada akhirnya bisa ditemukan? Ada 6 jenazah sudah dapat, jadi lagi masih dicari. Jadi ini kan kita harus antisipasi pelan-pelan ini kan, jangan sempat nanti tulang belulangnya ini kan. Ya, jadi memang harus udah dibentuk kok timnya dari Dinas Pertamanan Kebersihan sudah ada. Imbauan kepada para ahli waris makam yang sudah terkena longsor, silakan datang ke posko. Ini di TPU ada kita buat posko
Jadi silakan hadir untuk mengklarifikasi dan kita siap membantu. Jadi itu dia. Nah, itu mengenai pemberitaan ambruknya salah satu TPU. makam di Kota Medan. Ini ada Bang Goklas yang akan melaporkan mengenai pemberitaan ini. Halo, selamat sore Bang Goklas. Halo, selamat sore Kak Tari dan Lani. Oke, Bang. Mengenai pemberitaan ambruknya salah satu makam atau TPU di Kota Medan nih, Bang. Boleh dijelaskan nggak, Bang, mengenai pemberitaan ini dan sebenarnya ini mungkin sudah berkali-kali pernah terjadi ya, Bang ya. Gimana itu tanggapannya, Bang? Silakan, Bang. Ya, jadi lokasi tepatnya itu ada di TPU Simalingkar B, yang dimana itu pemakaman untuk warga Indonesia yang beragama Kristen. Adapun kejadian ini berdasarkan keluarga memang dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini itu sering sekali terjadi hujan deras sehingga debit air yang ada di Sungai Babura melintasi pinggiran TPU Simalingkar B tersebut itu mulai menaik. Nah, ditambah lagi itu ada sekumpulan bambu yang sebelumnya tegak itu juga mengalami amblas. Jadi menutup bibir sungai sehingga seluruh aliran sungai tersebut mengarah ke pinggiran TPU seperti itu. Nah, pada akhirnya mulai dari Senin, Selasa sampai hari ini itu beberapa kali terjadilah semacam tanah yang ambruk dari pinggir-pinggir TPU Simalingkar B seperti itu. Nah, barulah akumulasinya tadi ada sekitar 12 kuburan yang hanyut terbawa aliran sungai Babura. Seperti itu, Tari dan Lani. Oh begitu. Kalau boleh tahu Bang, ada berapa makam Bang yang di situ sekarang Bang? Apakah emang sudah penuh ya Bang makamnya ya? Kalau dari keterangan mandor ya, mandor dari TPU Simalingkar B tersebut itu ada puluhan ribu kuburan yang ada di lokasi tersebut. Nah, adapun ini kan 6 jasad sudah ditemukan tulang belulang. Nah, dan itu nanti akan direlokasi di bagian pekuburan yang masih bisa ditempati dan tidak rawan dari lokasi longsor seperti yang terjadi pada hari ini gitu. Nah, artinya masih ada belum terlalu penuh, tapi memang sudah banyak sekali ya. Masih ada di ujung-ujung dari TPU tersebut, tapi masih dalam bentuk rawa-rawa seperti itu. Oh begitu. Oke, Bang. Jadi gimana ada Kak salah satu anggota keluarga mungkin yang makamnya ambruk ini, Bang, mulai mendatangi ke TPU ini, Bang? Jadi tadi ada banyak warga ya yang datang ke lokasi tersebut untuk menyaksikan kejadian itu, dan memang warga-warga yang datang adalah warga-warga yang sempat memakamkan anggota keluarganya ataupun saudaranya di lokasi tersebut. Nah, memang tadi ada beberapa keluarga yang langsung kuburannya yang turut hanyut ya, kuburan anggota keluarganya yang sempat memakamkan tersebut. Nah, mereka sebenarnya tadi lebih banyak masih menunggu karena ini kan rata-rata orang Batak juga. Jadi masih ada hal-hal yang harus dibicarakan kalaupun mau direlokasi, itu maunya di mana. Habis itu apakah memang harus direlokasi untuk yang sudah sudah hanyut. Nah, itu tadi masih jadi pembicaraan bagi keluarga-keluarga yang ada di sana. Bahkan juga bagi keluarga-keluarga yang justru untuk kuburan keluarganya yang berpotensi ya masih di daerah rawan, itu juga masih berkumpul tadi di sana untuk membincangkan secara adat lah ini nantinya akan direlokasi atau tidak. Sekaligus juga mereka mempertanyakan sebenarnya kepada pemerintah, bila nanti kuburan tersebut direlokasi apakah ada dana dari pemerintah atau tidak gitu. Apa bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Nah, tadi dari pihak kecamatan memang belum ada menjelaskan secara rinci apa bentuk bantuan terhadap para ahli waris tersebut. Hanya saja masih membuka posko untuk menginformasikan kuburan-kuburan mana aja yang hanyut tersebut. Nah, adapun perlu diketahui memang kuburan yang hanyut itu rata-rata adalah kuburan dari warga yang dimakamkan tahun 2008 gitu. Baik, Bang. Kalau boleh tahu dekat situ ada nggak
yang dekat aliran sungai itu ada rumah nggak bang? Dan apakah rumah itu ada yang kena longsor juga nggak? Dia situasinya tadi memang kalau di samping sungai tersebut itu langsung rawa-rawa semua itu, Kak Lani dan Kak Tari. Nah, tapi memang yang menjadi tempat juga dari perkumpulan advokat No Mention tadi sempat berbicara juga mengkritisi terkait hal ini. Halo, Katanya ya. bagaimana kok bisa ada pembangunan TPU itu terlalu menjurus ke aliran sungai. Seharusnya itu diatur di dalam jarak bangunan terhadap aliran sungai, kan itu kan berpotensi untuk terjadinya bencana seperti ini gitu. Oke, Bang Goklas. Kira-kira Bang, ketika kuburan itu jatuh ke sungai, ada mungkin yang sudah berbentuk tulang belulang. Nah, bagaimana caranya pemerintah ini membedakan kalau si tulang ini milik si keluarga ini atau ada proses kayak tes DNA atau apa gitu kan? Ada nggak sih, Bang? Nah, dari pertama tadi ya memang secara teknis rigid seperti itu dia masih belum bisa menjelaskan ya, karena dia bilang kan ada beberapa tim ahli yang nantinya akan juga turun dari BPBD, dari tim wali kota dan yang lain-lain untuk melakukan proses evakuasi seperti itu. Memang hal-hal yang rigid tersebut tadi belum dijelaskan lebih rinci sebenarnya. Begitu Kak Lani dan Kak Tari. Bang, kira-kira ada langkah selanjutnya apabila hujan kembali mengguyur kota Medan kembali, apa yang akan dilakukan terhadap beberapa kuburan atau TPU mungkin yang sedikit agak ke pinggir-pinggir lagi nih Bang? Kira-kira apa yang akan dilakukan Bang? Ya, jadi sebenarnya tadi ada warga juga yang sempat mengkebumikan anggota keluarganya di TPU Melingkar B. Jadi mereka berharap bahwa di pinggir-pinggir TPU Melingkar B tersebut dibangun bronjong. Itu semacam temeng yang dimana akhirnya aliran sungai tersebut tidak langsung mengenai alas dari ataupun tanah dari pekuburan tersebut gitu. Karena ini kan pekuburannya ini tanah di bagian bawahnya itu banyak dari pasir, jadi sangat mudah untuk terbawa arus. Nah, maunya dibangun benteng ataupun bronjong, dan di mana itu entah batu bata yang dikemas dengan bagus sehingga tidak terjadi lagi situasi yang seperti ini. Nah, tadi dari pihak TPU sendiri juga memang ingin mengajukan hal tersebut kepada pemerintah Kota Medan. Nah, namun sampai saat ini mereka masih dalam tahap berkoordinasi terkait hal tersebut. Oh begitu, Bang. Satu lagi ya Bang, aku tanya. Bang, kan ini airnya naik ya dari sungai ya Bang ya. Apakah ada makam yang tergenang banjir Bang? Nah, kalau dia sebenarnya tidak sampai di atas makam airnya. Jadi airnya itu debit airnya tinggi, lalu alas dasar dari pekuburan tersebut itu kan pasir. Nah, sebelumnya tidak sampai menggeser pasir yang ada di bawah tersebut. Karena ini debitnya terlalu besar dan sungainya terlalu deras dan cukup tinggi, makanya terjadi longsor. Oh Seperti begitu. itu. Oke Bang Goklas, terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang informasi Bang Goklas. Selamat sore. Bang. Selamat sore, terima kasih Kak Lani dan Kak Tari. Oke. Itu tadi mengenai TPU yang kayaknya apa namanya? Abrasi ya. Iya, terkena longsor. Iya, terkena kok longsor? Kena arus sungai, Dek. Kekuatan arus sungai itu. Jadi mungkin Iya, ambruk jadinya ya. ambruk lah ya kan. Semoga jasad dari 12 yang ambruk itu segera ditemukan semuanya ya Iya kan. benar. Karena kan kita juga pengen ziarah ya kan. Kalau misalnya nggak ada kan bingung juga ya kan Dek ya. Iya. Semoga cepat ditemukan. Nah, untuk berita kedua nih ada mengenai apa nih, Dek? Tentang Pemko Medan. Tentang Pemko Medan menggelar mudik gratis bagi warga Medan maupun luar kota Medan pada Lebaran tahun ini. Adapun untuk pendaftaran mudik gratis perdana langsung dari Pemko Medan ini dibuka melalui tanggal 20 sampai 25 April 2022 di posko Dishub Kota Medan mulai pukul 8.30 sampai jam 16 WIB. Nah, Kakak bisa nih Kak, kan mau mudik ntar lagi kan? Tapi cuma 5 hari loh. Yakin nggak lelet nanti?
Apanya? Ja- Jaringannya linknya itu, gitu iya. ya. Aku takutnya nanti karena udah banyak yang pesen ini habis. Cuman 5 hari lagi dibukanya Iya, kan. ha-ha. Nah, jadi Kadisub Kota Medan Iswar Lubis mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Wali Kota Medan memberikan program gratis bagi masyarakat. Dia sayang sama masyarakat Kota Medan, jadi diberikannya mudik gratis. Apakah mudik gratis itu harus pakai apa tuh namanya? Antigen? Apa harus vaksin? Swab. Atau gimana? Langsung kita lihat dulu videonya. Sama, selama keluarga juga. Nomor HP-nya. Baik, Mbak Tika, juga kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Medan bahwa salah satu bentuk kepedulian daripada Wali Kota Medan kita kepada masyarakat Kota Medan, beliau memiliki program memberikan gratis bagi masyarakat Medan yang ingin mudik ya. Itu sehingga sudah kita jadwalkan itu ada 3 kali pemberangkatan, tanggal 29, tanggal 30, dan tanggal 1. Nah, bagi masyarakat yang ingin mudik, dipersilakan untuk mendaftar via online, itu ada di posting kita itu, dan bahkan juga secara statis juga kita buka posko di kantor kita. Memang ini kantor posko personil ya, tapi kami anggap karena ini kenapa orang buka di sini, bukan di kantor besar Pinang Baris, itu disilakan, dan itu sudah saya poskokan. Mungkin ketika sudah lihat tadi itu ada poskonya dalam kabel itu, silakan mendaftar. Nanti bagi yang sudah mendaftar kita akan kelompok-kelompokkan sesuai dengan tujuan akhir dan tanggalnya. Kita kelompokkan, kita sesuaikan jumlah busnya. Itu ada yang melihat Pantai Timur, jalur tengah, juga dari Pantai Barat, sampai ke bahkan sampai ke ujung Madinah, sampai ke kota Natal itu ada pelayanan gitu. Ini Pak, untuk rute ini di tahun sebelumnya juga sama atau rute baru nih Pak tahun ini? Jadi setahu saya Pemko Medan itu baru ini pertama. Jadi kita harus apalah ya, sudah seyogianya lah bersyukur kita kepada Pak Wali begitu kepedulian beliau terhadap masyarakat. Nah, setahu saya mungkin kalau ada yang lain mungkin di luar pengetahuan yang secara resmi ada mudik gratis dari Pemko Medan ini adalah tahun pertama gitu. Jadi bukan ada tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana Pak antusias masyarakat di hari pertama mudik pembukaan pendaftaran mudik gratis ini Pak? Ini sudah mulai banyak, sangat antusias masyarakatnya, sudah mulai banyak yang bertanya, banyak ini, banyak itulah ya. Tapi memang kan baru ini pertama buka ya, mungkin juga belum tersosialisasi, belum ini, karena juga mungkin dari Humas kita, Kominfo, mungkin kan baru kira-kira 1 jam 2 jam yang lalu ini baru upload ya. Nah, mungkin kita lihat, tapi sebenarnya kita juga bantu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Nah, begitu kita lihat tadi memang masih baru-baru bicara dengan panitia, udah karena bilang telepon nanya tentang itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu dan meringankan beban masyarakat ya. Antusiasnya berarti cukup tinggi ya Pak pada hari pertama ini Pak. Nah Pak, misalnya ini hari ini mendaftar, untuk tahu keberangkatannya sendiri Pak, itu diinformasikannya bagaimana dari kita Pak? Oh enggak, jadi kan begini kan, yang mendaftar itu silakan daftarkan kemana tujuannya dan tanggal yang diinginkan di antara yang 3 tanggal itu. Nanti kita harapkan nanti setelah kita kelompok-kelompokkan sampai batas akhir Nah, itu dia Kak. Itu tadi mengenai pemberitaan Tentang mudik gratis. gratis. Kita langsung ke reporter kesayangan kita. Ada Kak Kartika. Halo, selamat sore Kak. Halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke Kak, mengenai yang namanya mudik gratis ini Kak, pasti identik dengan orang berpikir kalau mau mudik pasti ada antigen atau harus vaksin. Apakah begitu Kak Kartika? Silakan laporannya Kak.
Ya, kita informasikan Kak Tari dan Kak Lani bahwa hari ini menjadi hari pertama pendaftaran mudik gratis yang dilakukan oleh Pemko Medan mulai tanggal 20 hingga tanggal 25 April tahun ini. Dan juga diinformasikan bahwa hari pertama ini antusias masyarakat juga cukup meningkat. Bahkan pada hari pertama ini ada sekitar 100-an masyarakat yang mendaftar untuk mudik gratis ini. Dan untuk persyaratannya sendiri, Pemko Medan juga meringankan syaratnya, hanya butuh fotokopi KTP bagi masyarakat yang ingin mudik sendiri dan bentuk kartu keluarga jika ada perwakilan satu orang yang ingin mendaftarkan para anggota keluarganya untuk mudik. Jadi tidak ada, sejauh ini belum ada keterangan syarat untuk antigen atau vaksin, namun hanya menunjukkan KTP saja, Kak, begitu untuk syaratnya sendiri. Dan juga untuk informasi terkait dengan mudiknya sendiri itu di tanggal 29, 30, dan 1 Mei, Kak. Jadi jelang beberapa hari lebaran itu sudah diberangkatkan dari lapangan Merdeka Medan, Kak. Oh begitu. Jadi Kak, bentuk transportasinya apa aja, Kak? Entah itu kereta api, bus, atau pesawat gitu, Kak? Ya, untuk transportasinya sendiri Pemko Medan juga sudah membooking beberapa armada dari para pengusaha transportasi, Kak. Jadi dalam bentuk bus, dan nantinya pihak Pemko Medan akan menunggu sampai tanggal 25 April nanti berapa orang yang akan mendaftar di program mudik gratis dari Pemko Medan, Kak. Jadi dari totalnya itu nanti berapa pembukingan dari pihak Pemko Medan untuk ke busnya. Jadi tidak ada kuota, semua bisa mendaftar. Jadi pihak Pemko Medan juga menyuruh agar pendaftar tidak lebih dari tanggal 25 April agar bisa didatangi berapa armada yang dibutuhkan dan seat dan alokasi untuk jadwalnya untuk 3 hari pemberangkatan di Kota Medan. Tepat nanti di lapangan Merdeka nanti saatnya, Kak. Oke, Kak Kar. Kira-kira kalau misalnya yang terhitung dalam kuota itu apakah termasuk anak-anak, anak bayi, dan apakah nanti misalnya ada kayak orang tua yang membutuhkan atau disabilitas, apakah difasilitasi juga sama Pemko Medan? Kalau untuk sejauh ini, Kak, untuk persyaratannya satu orang itu untuk 1 kursi, Kak. Oke. Jadi kalau untuk bayi di atas, bayi yang masih dalam gendongan itu masih bisa, tapi kalau misalnya kayak anak udah di usia 5 tahun ke atas itu udah hitungannya 1 kursi, Kak. Dan juga untuk para penumpang kebutuhan yang memiliki kebutuhan khusus juga akan diperhatikan nanti sama Pemko Medan untuk kebutuhan ketika pemberangkatan nanti, Kak. Oke, Kak. Kira-kira ketika pemberangkatan apakah ketika kembali itu ada target tanggalnya, Kak? Atau tetap difasilitasi atau pulang sendiri masing-masing? Ya, Kak, jadi untuk mudik gratis program Pemko Medan ini untuk memberikan layanan gratis ketika keberangkatan, Kak. Jadi ketika nanti pulang itu sudah biaya masing-masing dari para pemudik. Jadi ketika kita tanya, alasannya karena ketika untuk nanti perjalanan pulang itu, Kak, bukan lagi di wilayah Pemko Medan. Jadi pihak Pemko Medan tidak bisa mengganggu wilayah dari masing-masing daerah. Jadi memang keberangkatan yang difasilitasi itu dari wilayah Medan untuk menuju ke daerah mudiknya, dan nanti ketika pulang itu masuk ke dalam biaya masing-masing dari masyarakat pemudiknya, Kak, seperti itu. Oke. Jadi, Kak, kalau misalnya lewat nih, Kak, tanggalnya kan yang pemudiknya yang ini kan karena kuotanya terlalu banyak, apakah nanti bakal ada penambahan ini lagi, Kak, armada? Ya, Kak, jadi kalau untuk penambahan armada sejauh ini Pemko Medan belum ada memberitahu ya, Kak. Jadi memang diharapkan tanggal 25 itu ada batas akhir hingga akhirnya Pemko Medan akan membooking, Kak. Jadi lewat dari tanggal situ Pemko Medan akan sejauh ini belum ada rencana untuk penambahan jadwal. Jadi memang di hari terakhir itu di tanggal 25 untuk ke 4 wilayah di Sumatera Utara. Oke, Kak Kartika. Kira-kira
ketika kita tahu ya 2 tahun atau beberapa belakangan terakhir kemarin kita dilarang mudik karena alasan COVID-19. Nah, kira-kira ketika di dalam bus nanti posisi bangkunya itu akan diberikan jarak juga atau bagaimana Kak Kar? Kalau sejauh ini Kak, karena Kota Medan sudah PPKM level 1 ya Kak, jadi untuk sejauh ini belum ada batasan untuk selang 1 kursi. Namun sejauh ini pihak Pemko Medan memastikan agar para pemudik di dalam bus harus menggunakan masker dan juga mencuci tangan dan kebersihan lainnya. Tapi kalau untuk jarak 1 kursi itu belum ada karena Kota Medan saat ini juga memang berada di PPKM yang sudah rendah Kak. Jadi tidak ada jarak. Oh begitu. Jadi nggak ada dibatas-batasi lagi ya Kak ya. Kalau misalnya nih Kak, ini kan ada tujuan Medan Rantau Prapat Kota, terus ada Medan Tarutung. Nah ini akan diberhentikan di posnya tertentu atau diturunkan per terminal gitu atau gimana Kak Kar? Nah Kak, ini kan ada banyak rute ya Kak, Medan Rantau Prapat, Kota Pinang, Gunung Tua, Palas, Sibuhuan. Nah untuk masyarakatnya sendiri akan terpilih di masing-masing terminal Kak. Jadi terminal ketika di Rantau Prapat ada 1 titik di terminalnya nanti akan diberhentikan di lokasi tersebut Kak. Jadi memang dia per terminal di setiap kota untuk para pengemudi ini untuk diberhentikan. Oke, solusi kalau misalnya nggak punya KTP gimana Kak Kar? Kalau untuk nggak punya KTP itu wajib sih Kak untuk KTP sendiri. Syarat utama jadi berarti memang, ya Kak? Iya, jadi tidak ada opsi lain ketika tidak punya KTP seperti itu Kak. Jadi KTP yang utama untuk program mudik gratis dari Pemko Medan. Oke, berarti ini benar-benar real gratis tanpa dipungut biaya. Berarti kalau misalnya ada oknum-oknum yang nakal mungkin Kak di tengah jalan yang meminta tiba-tiba uang tiket atau apa, berarti bisa ini ya Kak, tidak lanjuti nantinya ya. Entah minta uang tol gitu Kak. Iya, minta uang tol. Iya, mungkin kan? ke depannya ya kan Kak ya. Iya benar Kak, karena memang Pemko Medan sudah membayar dari bangku dari pemudik ini Kak. Jadi memang tidak bisa lagi untuk para oknum bus ini untuk meminta uang karena memang sudah dibayar dari masing Pemko ke perusahaan kendaraannya sendiri Kak. Jadi Kak, kalau anak-anak yang belum punya KTP gimana? Apakah harus menggunakan kakak ya? Iya Kak, bisa menggunakan kakak ataupun dari dampingan orang tuanya Kak. Jadi memang yang 17 tahun itu pakai kakak yang didampingi sama orang tuanya Kak, yang masuk dalam 1 kakak lah. Oke, satu lagi pertanyaan Kak Kar. Ketika mudik ini kan di tanggal 29, 30 dan 1 Mei. Nah, itu kan masih dalam rangka bulan Ramadan dan puasa. Nah, apakah Pemko Medan ini menyediakan yang namanya buka bersama menu buka? Iya, menu berbuka ketika lagi di bus atau lagi di perjalanan kira-kira Kak Kar? Ya, tadi juga kita sudah bertanya ya Kak terkait dengan program dari Pemko Medan Mudik sendiri. Jadi memang dalam 3 hari ini kan masih dalam rangka puasa. Jadi pihak Pemko Medan akan memberikan 1 sesi untuk paket makanan baik itu untuk berbuka ataupun untuk sahur Kak. Jadi ada 1 sesi pemberian paket makanan seperti itu. Dan juga pada hari keberangkatan ini nanti Pemko Medan direncanakan akan memberikan seragam kompak ya Kak bagi para pemudik untuk bisa dipakai ketika mudik lebaran. Jadi nanti ketika hari pertama lebaran mudik itu para pemudik itu pakai seragam yang diberikan dari Pemko untuk keseragaman seperti itu Kak. Oke, berarti lebih mempermudah ya kan Kak absensinya mungkin ya kan. Benar. Ada berapa benar, jumlah Kak. yang ikut. Biar lebih tanda juga kali Kak penumpangnya nanti. Siap. Mungkin sekalian jadi ini Kak, oleh-oleh dari Pemko Medan kalau udah pernah mudik gratis. Oke, terima kasih untuk informasi ya Kak Kartika. Saya selalu murah rezeki. Macam mau perpisahan. Oke, makasih banyak Kak. Selamat sore. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Selamat sore. Nah itu deh, mudik gratis. Ini pasti banyak yang rebutan. Takutnya jangan sampai linknya error. Iya benar. Semoga jaringannya juga nggak lelet ya. Tapi pasti ada beberapa masyarakat yang mungkin nggak bawa KTP lah, yang cuman apa tuh namanya? Cuman mungkin SIM atau apa itu mungkin ya kan, tahulah ya kan, apalagi berhubungan dengan yang namanya kartu identitas itu paling susah kita.
KTP-nya hilang yang nggak terbaca, tiba-tiba hilang, iya. mukanya hilang macam teroris ya kan, yang KTP-nya expired lah, ada aja pasti permasalahan kalau udah berhubungan dengan identitas kependudukan ini. Tapi Pak Bobi itu cukup baik ya, memberikan kita mudik gratis. Iyalah, ya kan? dikasih mudik sampai gratis. memberikan menu berbuka. Dia ingat loh sama masyarakatnya. Makanya itu kita misalnya ditolong orang itu kita harus ingat. Oh gitu. Jadi Jangan Pak Bobi ini ingat. karena banyak yang memilih dia ya, banyak yang dia orang yang percaya sama dia gitu kan. Iya, jangan ngomong di belakang, ngomong depan. Kalau ada gitu. komplain-komplainan seperti Pak Bobi gitu. juga kan, Iya, kalau deh. apa langsung ke depan dia. Iya, Kalau nggak suka berani. nggak suka Nggak gitu suka, ya. kalau nggak suka ngomong depan ngomong saya di belakang nggak tahu ya Oh kan. gitu. Ya udahlah, kita lanjut lah langsung Kak berita ketiga. Berita Kak. ketiga nih ya kan mengenai yang kemarin sempat kita jadi bahan Selamat Sore Medan kita yang mengenai si bos PS Store ini. Jadi ini kelanjutannya aja nih si Tribuners. Jadi ada yang namanya si artis seleb TikTok ini deh, namanya si Cece ini. Nah katanya ini bermula dari dia sumbernya yang mendatangi meja si bos PS Store ini dan si Valentino, si Rico Valentino ini deh. Oke. Jadi katanya dia minta tolong sama mereka. Katanya lagi ngapain sih malam-malam di klub ya kan? Ini kira-kira ada videonya nggak ya? Nggak ada Nggak ya? ada video ya. Jadi begitulah mengenai pemberitaan si Cece ini deh. Pokoknya apalagi Si Cece yang ini yang mantannya si Torik bukan ya? iya, yang bermula dari sempat kontroversi itu gara-gara podcast yang sama si Deddy Kobuser. Oh gitu. Jadi orang kalau misalnya diundang mungkin sekarang sama si Deddy ketakutan mungkin ya. Iya langsung Karena ada dia aja masalah ya. mengulik Membuka langsung aib-aib kita ya. Jangan-jangan dia nih botak bukan sembarang botak kalau kata Iya. orang. Tapi emang Deddy Kobuzer itu pinter loh. Dia bisa membuka. Dia kayaknya seperti Intel. iya gitu juga ya kan. Terus kayak seperti apa ya? Interogasi. Pokoknya apa? asal kita ngomong pasti asal dia ngomong pasti kita terbuka gitu ya kan. Terus dia di kepolisian kayak gitu. Jadi maling-maling itu jadi jujur. Iya. Makanya Iya kan? pokoknya kalau misalnya ya kalau mungkin kan si Deddy ini kalau misalnya mau ngomong sesuatu ngomong di depan aja langsung. Ya gitu. Nggak dia ngomong di belakang gitu deh. Mungkin gitu. gara-gara itu mungkin kan jadi ini ya. Makanya kalau misalnya apa jangan dibela. Atau mungkin dihipnotis dulu kali sama Deddy makanya bisa langsung terucap omongan-omongan itu kan. Mungkin makanya jadi kayak gitu ya kan. Memang ya begitulah pemberitaan mengenai dunia selebritas inilah Tribuners pastinya ya kan. Jadi ada berita apa lagi nih, Dek? Nggak ada, itu aja. Itu aja lah palingnya tentang si tahu nggak sih berita? Aku bosan sih tentang berita ini sebenarnya. Apa tuh? Ya, Itu kan? Iya. Memang lagi happening kali loh. Oh gitu. Sebenarnya happening dari 2-3 hari, 4 hari yang lalu lah. Mulai berhembus ketika podcast itu keluar, besoknya langsung keluar lah statement-statement yang netizen bilang itu. Pokoknya begitulah Tribuners mengenai pemberitaan 3 pemberitaan terupdate, terpercaya versi Tribun Medan. Ada lagi mau disampaikan kira-kira Nggak deh? ada, itu aja. Pokoknya udahlah. Karena kita udah mau buka puasa ikut nih, Bu. ini mudik gratis. Kayaknya nggak mudik di sini aja. Oh mudik di sini aja ya. Karena Pokoknya, kampungnya kan juga di sini. Oh iya juga ya. Pokoknya kalau kalian yang mau ikut mudik gratisnya itu kalian bisa langsung melalui link mudik garisnya apa bacanya? Mudik garis bareng .pemkomedan.co.id. Langsung kalian klik di situ, kalian bisa ngikutin aturan yang berlaku kira-kira ya Tribuners ya. Sekianlah informasi kali dari kami ini. Pokoknya jaga kesehatan, selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang lagi apa Dek? Menjalankan. Oh iya menjalankan. Kenapa bisa blank? Adik diem aja main HP. Pala lo kakak. Ya udahlah Tribuners, terima kasih untuk yang sudah nonton hari ini. Pokoknya selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih untuk dari saya Lani. Saya Tari. Dan teman-teman produksi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.